Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Sekarang saya akan bahas bab 5.2. Kemarin sudah sempat dibahas sedikit ya, diagonalisasi. Sekarang akan kita detailkan. Sebelumnya saya mengingatkan dulu ya, kenapa sih kita perlu mendiagonalisasi? Karena tujuannya sebenarnya ke matriks similar ya. Matriks similar. Kalau dua matriks itu similar, maka dia punya beberapa kemiripan ya. Di antaranya apa? Kalau ada matriks A dan B similar, itu jika salah satu yang mirip adalah determinannya. Maka determinannya itu sama. Jadi kalau A sama B similar, maka determinan matriks A dan B itu sama, punya determinan yang sama ya. Terus sifat keinversan itu juga sama. Jadi kalau A sama B similar, ya simbolnya begini. A similar dengan matriks B. Nah, berarti kalau A punya inverse, maka B juga pasti punya inverse. Kalau A nggak punya inverse, B juga nggak punya inverse. Ranknya juga sama, A sama B punya rank yang sama, nulitas juga sama, trace itu juga sama ya. Padahal A sama B belum tentu matriknya sama ya, dia cuma bilang similar aja, tapi trace-nya sama. Trace itu apa? Penjumlahan diagonalnya. Diagonalnya kalau dijumlah, jumlahnya sama. Terus punya polinomial karakteristik yang sama, polinomialnya yang dihasilkan sama. Karena polinomialnya sama, berarti nilai eigennya juga sama, ruang eigen yang dibentuk juga sama. Nah, untuk similar ini, apa? A sama B dikatakan similar jika apa? Jika terdapat matriks P, sedemikian sehingga ya, A similar dengan matriks B jika ada matriks B yang invertible. Ini perlu digarisbawahi ya, B-nya harus invertible, sedemikian sehingga B itu sama dengan B inverse A B. Ya. Nah, kalau A similar dengan B, berarti B juga similar dengan A ya, sama aja, ini dibalik juga sama, tidak apa-apa. Nah, terus itu similar ya. Nah, proses ini itulah yang disebut sebagai similaritas. Nah, pendiagonal itu apa? Diagonalisasi. Nah, kita kan mendiagonalisasi ya. Mendiagonalisasi itu adalah jika suatu matriks A similar dengan matriks diagonal. Nah, maka proses ini kita sebut sebagai proses pendiagonalisasi dari matriks A. Ya. Jadi sekali lagi, yang atas kalau gitu apa hubungannya dengan diagonalisasi? Diagonalisasi itu adalah jika kita bisa membuat suatu matriks A similar dengan matriks diagonal. Ya. Jadi kita bisa menemukan sebuah matriks diagonal D sehingga dia similar dengan matriks A. A similar dengan D berarti sama. Ada B invertible, ya ini sama. Demikian sehingga D sama dengan B inverse AB. Nah, matriks B inilah yang disebut sebagai matriks pendiagonal dari matriks A. B adalah matriks pendiagonal dari matriks A karena dia similar dengan matriks diagonal D. Ya. Proses ini disebut proses pendiagonalisasi. Ya. Mendiagonalkan A. Nah, langsung kita ke contoh. Ya. Ini step-stepnya kemarin juga sudah ya. Pertama, cari dulu nilai eigennya, cari faktor eigennya, habis itu faktor eigen itu dipasang menjadi P, ya. Cari inverse-nya, P inverse, nah udah ketemu. Misalkan matrik ini hanya 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Ini kalau dicari, ya, cari nilai eigennya gimana? A min lambda I ya. Ini coba kita cari A min lambda I, determinannya sama dengan 0 ya. Berarti saya langsung aja A min lambda I, berarti ini jadi min lambda. Ini berarti 0, min 2, di sini 1, 2 min lambda, 1, 1, 0, 3 min lambda, determinannya sama dengan 0. Ya. Bisa ya langsung seperti ini ya. A min lambda I. Nah, terus habis itu, ya udah, ini cari determinannya. Determinannya gimana kemarin kita udah belajar di bab sebelumnya, pilih yang paling banyak 0-nya ya. Nah, berarti ini plus min ya. Berarti hasilnya adalah determinannya adalah 2
min lambda ya dikali determinan min lambda min 2 1 3 min lambda sama dengan 0 gitu ya. Kan harusnya ini kali determinan ini ya ditambah ini kali determinan ini dikurangi ini kali determinan ini. Nah cuman karena ini 0 jadi tinggal ini aja kan ya. Nah sekarang ini dikalikan berarti 2 min lambda ini hasilnya min lambda kali 3 min lambda plus 2 sama dengan 0 berarti 2 min lambda di sini min 3 lambda ini apa nih? Plus lambda kuadrat ya plus 2 sama dengan 0 ini kali ini kali ini nggak dikali ya karena ini yang dikali cuma ini min 2 jadi plus 2 oke benar. Nah ini berarti ini kalau difaktorkan dia jadi 2 min lambda 1 min lambda ya coba ini dikalikan ini kali ini 2 ya ini kali ini min 2 lambda min lambda berarti min 3 lambda ya ini kali ini lambda kuadrat nah, benar ya. Nah berarti ini hasilnya adalah 1 min lambda kali 2 min lambda kuadrat sama dengan 0. Berarti nilai eigennya lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Ya. Lambda sama dengan 1, dari sini kita punya lambda sama dengan 2. Nah, sama ya. Lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2. Nah, terus dicari. Untuk lambda sama dengan 1, faktor eigennya gimana? Kemarin nyari faktor eigen gimana? Untuk lambda sama dengan 1. Ya, nilai eigen itu gimana? AX sama dengan lambda X itu ya. Nah, X sama dengan lambda X, A-nya, atau ini bisa juga menjadi siapa? A min lambda I X sama dengan 0 ya. Nah, karena lambdanya 1, berarti ini kita kurangi 1 di diagonalnya ya. Berarti ini hasilnya adalah min 1, 0, min 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Dikali X, X1, X2, X3, sama dengan 0, 0, 0. Dari sini ketemu sistem persamaan linear homogen, 3 persamaan, 3 variabel. Ya, ingat kalau soal nilai eigen berarti pasti punya solusi. Ya, pasti sistem persamaannya itu pasti homogen, ya, kalau nilai eigen dan pasti tidak tunggal. Ya. Kan kalau sistem persamaan linear itu kan pasti punya solusi ya. Nah sekarang tinggal solusinya tunggal atau banyak, gitu kan? Nah kalau ngomongin nilai eigen maka solusinya pasti banyak. Ya, alasannya kenapa? Karena kalau nilai eigennya tunggal, solusinya tunggal, berarti solusinya cuma 0, 0, 0. Padahal 0, 0 ini nggak boleh jadi faktor kan, ya. Udah, terus sekarang dikerjakan itu gimana cara mengerjakannya? Mana? Mengerjakannya berarti kita bisa pakai OBE kan ya? OBE yang mana dulu? Kita bisa menukar baris, ya. Menukar baris jadi min 1, 0, min 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Ini ditukar antara R1 dengan R2. Atau sebaiknya, ya, betul ya, R1 dengan R2 berarti ini jadi 1, 1, 1, min 1, 0, min 2, 1, 0, 2. Kan harusnya A sama B ya yang di OBE ya. Cuman karena B-nya 0, jadi nggak ngefek kan ya. Harusnya kan di sini ada 0, 0, 0 juga ya. Matriks augmented-nya kan. Kalau mau cari solusi kan matriks augmented-nya B-nya juga ikut ya. Di sini 0, 0, 0 ini masuk sini juga sebenarnya. Cuman karena dia 0, nggak ngefek. Ya. Mau diapain, di OBE seperti apapun hasilnya tetap 0. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Mau ditulis
sesuai prosedur juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang berarti ini apa? R2 supaya hilang berarti dikurangi R1, R3 ini R2 dengan R1 ditambah ya. R3 dikurangi dengan R1. R1 tetap 111, R2 ini tambah ini 0, ini tambah ini 1, ini tambah ini min 1, ini kurang ini 0, ya. Ini kurang ini min 1, ini kurang ini 1. Terus ini R3 supaya 0 berarti ditambah sama R2. 1, 1, 1, 0, 1, min 1. Ini tambah ini 0. Ini tambah ini 0. Ini tambah ini 0. Ya. Nah, terus berarti ini kalau dikembalikan lagi ke persamaan berarti gimana? Jadi ini ya. Yang ini, yang baris pertama ini. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Atau kita mulai dari bawah ya. Kita mulai dari bawah. Jadi ini X2 min X3 sama dengan 0. Berarti artinya X2 sama dengan X3. Terus yang ini berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Nah, kenapa kok sama dengan 0? Kenapa kok sama dengan 0? Karena tadi kan ini 0 semua kan. 0 dari sini 0, di OB juga 0, di OB ke sini juga 0, di OB ke sini juga 0, di OB ke sini juga 0. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0, X2 min X3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang berarti dimasukkan di sini. X1 ditambah X2 tambah X3, X2-nya tadi sama dengan X3 ya. Berarti langsung ya. 2X3 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan min 2X3. Nah, berarti CX-nya X1, X2, X3 itu adalah min 2X3, X2-nya itu adalah X3, X3-nya tetap X3. Ya kan, X2-nya sama dengan X3, X3-nya siapa? X3-nya tetap X3. Ya. Berarti ini sama dengan min 2, 1, 1 kali X3. Ya. Nah, ini salah satu vektor eigen yang terkait dengan nilai eigen sama dengan 1 itu adalah min 2, 1, 1. Nah, sama ya. Min 2, 1, 1. Apakah ini satu-satunya? Enggak, ya. Bisa kelipatannya. Tahu dari mana kelipatannya? Ini kan dikali X3. Asal bukan kelipatan 0. Ya. Jadi ruang eigennya siapa? Ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1 itu adalah min 2, 1, 1 dikali T, asalkan T-nya bukan sama dengan 0. Nah, ya. Jadi ini benar ya, ini adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang ini lambda sama dengan 2. Nah, ini saya, meskipun di sini sudah ada, saya ajari cara mengerjakannya ya, biar paham. Sekarang untuk lambda sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan 2, sama. Kalau mau jadi faktor eigen, berarti konsepnya adalah AX sama dengan lambda X, berarti A min lambda IX sama dengan 0. Ya. Karena lambdanya 2, A-nya ini berarti diagonalnya dikurangin sama lambdanya. Kan min lambda. Ya. Min lambda. Kenapa kok diagonalnya dikurangin, Pak? Karena I ini yang bernilai bukan 0, itu kan hanya diagonalnya ya. Berarti yang efek itu cuma di diagonalnya. Min lambda. Ya. Berarti di sini langsung aja diagonalnya dikurangi sama lambdanya. Berarti 0 min 2 adalah min 2. 0 min 2, 1, 0, 1, 1, 0, 3, min 2, 1. Ini adalah A min lambda I. Ini X-nya, X1, X2, X3, sama dengan 0, 0, 0. Ya. Nah, ini ketemu lagi sama sistem bersama linear homogen.
Kalau sistem bersama linear homogen berarti pasti punya solusi. Sekarang solusinya tunggal atau banyak. Karena ini lagi ngomongin nilai eigen, maka sistem ini pasti punya solusi banyak. Solusi banyak artinya apa? Solusinya nggak hanya 0, 0, 0. Ada solusi lain selain 0, 0, 0 yang memenuhi persamaan ini. Ya, siapa itu? Nah, kita cari ya. Sekarang kita lihat. Ini mencari sistem sama gimana caranya? Nah, sama kayak tadi ya. Kita bisa pakai OBE. Ini 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini saya tukar R1 dengan R2. R2. Ya. Nah, sekarang berarti ini jadi 1, 0, 1, min 2, 0, min 2, 1, 0, 1. Terus ini R2 supaya 0 ditambah dengan 2 kali R1, sedangkan R3-nya supaya 0 dikurangi sama R1. Ini kita harus menolkan ini ya. Ini supaya 0 bergantung pada ini, berarti tambah 2 kali ini. Yang ini supaya 0, berarti dikurangkan sama ini. Berarti 1, 0, 1. Terus di ini ditambah 2 kali ini 0, ini tambah 2 kali ini 0, ini ditambah 2 kali ini apa? 0 ya. Terus ini dikurangi ini 0, ini dikurangi ini 0, ini dikurangi ini 0. Nah, udah. Sekarang ini sudah eselon baris ya. Meskipun ini eselon baris tereduksi ya. Berarti kalau dikembalikan lagi ke sistem, berarti apa nih? Di sini berarti kita punya X1 ditambah X3 sama dengan 0 ya. Berarti X1 sama dengan min X3. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik X3 sama dengan min X1. Kenapa itu penting? Ingat yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan adalah pivotnya. Ini pivotnya yang mana? Pivotnya yang ini apa yang ini? Pivotnya yang ini kan, yaitu di X1. Berarti harus X1 sama dengan. Kenapa kok harus seperti itu? Ya, nanti kalau nggak gitu kalian akan bingung mencari faktor regennya. Oke, sekarang kita coba cari X-nya, faktor regennya kan ini kan ya. Ini kan faktor regennya kan. Kan AX sama dengan lambda X, lambdanya 2, X-nya faktor regennya. Nah, X-nya faktor regennya. Ini kan faktor regennya ya. Berarti faktor regennya adalah X1, X2, X3. X1-nya siapa? X1-nya sama dengan min X3. X3-nya siapa? X3-nya berarti tetap X3. Nah, X2-nya siapa? Ada nggak di sini ditemukan X2 sama dengan 0? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada ya jangan dikasih 0 ya. Biasanya kesalahannya gitu. Karena X2 nggak ada, oh berarti X2-nya langsung kalian buat di sini sama dengan 0. Nah, itu salah. Nah, kalau nggak ada gimana? Nggak kalian temukan kan? Ya sudah, berarti tetap ditulis X2. Ya. Sama kayak ini, X3. Ada nggak X3-nya? Nggak ada. Kan yang ditemukan baru X1 kan? Nah, X3-nya ada nggak? Nggak ada. Jangan dibuat X3-nya sama dengan 0. Kita buat X3-nya sama dengan X3. Sama, yang sebelumnya juga sama. Coba lihat. X1-nya ditemukan. Terus X2-nya ditemukan. X3-nya ada nggak kalian temukan? Nggak ada kan? Ya, kalau nggak ada, tetap ditulis X3. Ya. Nah, ini juga sama. Ini karena X3 nggak ditemukan, X2 nggak ditemukan. Jadi X2 dan X3 tetap ditulis. Ya. Nah, sekarang berarti gimana ini? Berarti kita pisahkan nih. Yang X2 dan X3. Ini kan berarti min X3, 0 X3 ditambah 0 X2, 0. Ya, jadi kan ini kalau ditambah ini kan sama dengan ini ya. Nah, berarti ini sama dengan min 1, 0, 1 kali X3 ditambah 0, 1, 0 kali X2. Nah, dari sini ya, berarti kita sudah punya dua faktor eigen sekaligus. Ya, untuk lambda sama dengan 2, kita punya dua faktor eigen sekaligus. Ya, yang bebas linear. Apa bebas linear? Coba dilihat video saya ya. Ini sama ini bebas linear. Coba ini min 211. Coba saya lihat ya.
min 2, 1, 1. Terus kalau saya punya vektor lain, misalkan 4, min 2, min 2. Vektor ini sama vektor ini sama atau beda? Jelas beda ya. Nah, pertanyaannya berarti ini sama ini apakah bebas linear? Vektor ini sama ini apakah bebas linear? Bagi yang udah lihat video saya. Nah, ini enggak bebas linear ya. Kenapa enggak bebas linear? Karena vektor ini bisa diperoleh dari sini dengan dikalikan min 2. Ambil skalarnya min 2 kalikan ini, maka hasilnya ini. Maka dia tidak bebas linear. Dua vektor ini tidak bebas linear. Dia itu sama saja sebenarnya. Nah, ini basisnya. Diperoleh dari vektor yang sama, vektor basis yang sama. Nah, kalau yang ini, nah, vektor ini sama ini bebas linear. Apa maksudnya bebas linear? Nah, coba dilihat lagi video saya ya. Atau gampangnya ya sudah saya kasih tahu di sini. Ini nggak bisa dengan cara apapun diperoleh dari sini. Sebenarnya juga sama. Vektor ini dengan cara apapun nggak akan bisa diperoleh dari sini. Gitu ya. Jadi ini dua vektor bebas linear, berarti ini vektor eigennya. Ya. Dua vektor ini adalah vektor eigen dari lambda sama dengan 2. Jadi ruang eigennya siapa? Ruang eigen untuk lambda sama dengan 2. Ruang eigen untuk lambda sama dengan 2 itu adalah min 1, 0, 1, S ditambah 0, 1, 0, T dengan syarat S dan T tidak boleh bersamaan 0. Sama dengan 0. Jadi S sama T-nya tidak boleh barengan, dia janjian sama dengan 0. Karena kalau S dan T-nya barengan 0, maka dia jadi faktor 0 kan. Ya. Padahal kalau faktor 0 nggak boleh jadi faktor eigen. Kalau salah satu boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan S-nya 0, T-nya nggak 0, T-nya 1 misalkan. Nah, berarti ini faktor eigennya. Atau sebaliknya, kalau T-nya 0, S-nya nggak 0, S-nya 1 misalkan ya, T-nya 0, berarti ini faktor eigennya. Ya. Atau ada lagi nggak? Bisa nggak sebutin faktor eigen yang lain? Bisa. Siapa faktor eigen yang lain? Misalkan ini S-nya 1, T-nya 1. Ya, berarti misalkan faktor yang lain berarti min 1, min 1, 1, 1. Nah, ini ya, ini kan diperoleh dari ini tambah ini ya. Ini tambah ini kan sama dengan ini. Nah, ini tuh juga faktor eigen ya dari matriks ini untuk lambda sama dengan 2. Apa maksudnya faktor eigen? Ya berarti memenuhi persamaan ini. AX sama dengan 2X. Ya. Matriks A ini dikalikan X ini sama dengan 2 kali matriks 2 kali X ini. 2 kali faktor ini. Gitu ya. Jadi ini bisa, ini sendiri masing-masing, bisa juga hasil kombinasinya. Ini namanya kombinasi linear ya. Apa itu kombinasi linear? Di video saya juga ada ya. Nah, oke, berarti sekarang kita sudah nemu nih ya. Ya, faktor eigennya masing-masing untuk lambda sama dengan 1, faktor eigennya ini. Untuk lambda sama dengan 2, faktor eigennya langsung 2 ini. Nah, di buku ya, nah, di buku ini kan dia pakai P-nya ini ya. Nah, dari mana ini P-nya ini? Kita lihat dari lambda sama dengan 2. Ini taruh sini, ini juga lambda sama dengan 2. Faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 taruh sini. Terus ini P3-nya faktor eigen terkait lambda sama dengan 1 di sini. Ya, kemudian dicari P inverse. P inverse-nya itu adalah ini. Mencari P inverse gimana? Nah, mencari P inverse gimana? Ya sama ya, pakai yang ini. Yang dari A, I, nah gini. Terus di OBE, ya. Di OBE, bla 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 sampai berubah jadi I, A inverse. Ya, jadi I-nya dari kanan pindah ke kiri, maka sebelah sini inverse-nya. Ya. Nah ini, matriks P ini inverse-nya ini. Ya. Kalau nggak percaya kita bisa cek. Coba.
Saya bukakan MATLAB biar cepat ya. Saya nggak ngajari kalian nyari inverse-nya ya, udah bisa sendiri ya. Inverse itu konsepnya pakai ini. Nah, A plus I, DOBE sampai I-nya pindah ke kiri. Ini saya mau memastikan ke kalian bahwa P itu inverse-nya benar ini. Lalu kita masukkan P-nya adalah ya, P-nya ini ya. Jadi P itu dengan min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, ini P-nya ya. Min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Benar ya? Nah, sekarang kita mau nyari inverse dari P. Udah ketemu sih inverse-nya ini katanya kan. Inverse-nya ini, coba kita cek P inverse itu sama dengan 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 0, min 1. Coba kita cek. 102, betul. 111, betul. Min 1, min 1. Nah, apakah benar ini inverse-nya dari ini? Nah, gimana ngecek benarnya? Tinggal dikalikan, ya kan? Kalau dikalikan hasilnya identitas, maka benar mereka saling inverse. Nah, coba kita kalikan. P dikali dengan P inverse. Nah, hasilnya identitas, ya. Benar ya, berarti benar bahwa ini dua matrik ini saling inverse. Atau kebalikannya juga sama. P inverse dikali dengan P, ini juga sama, identitas. Ya. Nah, mencarinya gimana? Cara mencarinya kalau di MATLAB? Kalau di MATLAB, cara nyarinya ini. Inverse, kita taruh di matrik PI ya, misalnya PI. Inverse dari P, itu sama dengan inverse dari P. Inverse dari si P ini. Ya. Kita taruh di variabel PI. Cek. Nah, hasilnya sama, yaitu 102, 111, min 10, min 1. Oke. Nah, ya. Berarti benar bahwa P-nya ini, P inverse-nya ini, terus P inverse dikali A dikali P. Nah, benar nggak nih jawabannya ini? Bisa juga nih kita cek di MATLAB ya. Coba kita cek di MATLAB. Kita buat dulu matrik A-nya. A-nya itu sama dengan siapa? A-nya itu sama dengan ini 0, 0, min 2, 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 103, 103, 002, 121, 103. Oke. Nah, kita cek. Siapa yang mau kita cek? P inverse A P. Nah, berarti P inverse ya dikali sama A dikali sama P. Itu kita taruh di matrik D misalkan ya, di variabel D. Nah, D sama dengan P inverse AB. D sama dengan P inverse AB. Nah, hasilnya adalah 221. 221. Sama ya. Nah, ini kemarin juga sudah pernah saya bahas ya. 221 ini kenapa? Bisa gini karena kita taruh faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 di sebelah sini. Ya. Terus yang faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1 kita taruh di belakang sendiri. Maka diagonalnya itu ya jadinya 221. Coba kalau misalkan diganti, ya. Ini kan di bukunya suka-sukanya aja bikin seperti ini. Kalau saya nggak mau seperti ini gimana? Misalkan saya nemunya ini duluan. Ya, ini duluan. Atau ini saya taruh tengah. Antara ini sama ini. P-nya. Ya. Nah, kita buat lagi P yang baru. P1 ya. P1 sama dengan
Misalkan P1-nya sama dengan, saya taruh ini di antara ini ya. Saya taruh faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1 di antara faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2. Ini yang awalnya yang ini saya ganti yang awalnya yang ini ya. Misalkan 0, 1, 0, kemudian di antara berarti ini min 211, min 2, 1, 1, baru yang terakhir ini min 1, 0, 1, min 1, 0, 1. Ya, jadi ini dulu 0, 1, 0, 0, 1, 0, baru ini saya taruh tengah-tengahnya min 211, min 211, baru yang ini di belakang min 1, 0, 1, min 1, 0, 1. Ini P1-nya ya. Nah, setelah misalkan P kalian ini seperti ini, bukan yang ini. Nah, boleh nggak? Bisa juga ya. Coba kita cari. Langkah pertama setelah nemu P apa? Cari inverse-nya. Kita coba P1 inverse. Kita cari inverse-nya sama dengan inverse dari P1. Inverse dari matrik ini ya. Inverse dari matrik ini saya taruh di variabel P1 inverse. Nah, hasilnya itu adalah ini. Ini nggak usah dicek ya, karena pasti benar. Nah, sekarang kita tinggal cari P inverse AP. P inverse AP. Nah, saya simpan di variabel D1. D1 itu sama dengan P1 inverse dikali sama A, ya, dikali sama P1. Itu kan P inverse AP. Jadi P-nya tadi pakai P1, P-nya tadi pakai P1, ini P inverse-nya tadi pakai ini P1 inverse, ya, jadi P1 inverse A P1. Ya. Nah, hasilnya adalah 212. Nah, sesuai pikiran tadi ya. Kenapa satunya di tengah? Karena ini tadi saya taruh di tengah. Nah, jadi dari sini kesimpulannya apa? Dari sini kesimpulannya adalah berarti P-nya itu tidak tunggal. Ya. P-nya enggak tunggal. Suka-suka kalian mau naruh urutan seperti apa. Ya. P-nya tidak tunggal. Terus kalau enggak tunggal, pengaruhnya kemana? Nah, pengaruhnya ke D-nya, ke matrik D-nya, ya, ke matrik diagonalnya. Nah, ini yang di buku ini dia coba pakai min 101. Nah, ini beda lagi nih, min 101, terus min 211, baru 010. Ya, ini sama ini ditukar. Maka hasilnya 212 juga, sama. Ya, kenapa 212? Ya sama ya. Min 101 itu punyanya 2, jadi ini pasti 2. Min 211 punyanya lambda sama dengan 1, berarti ini pasti 1. 010 punyanya lambda sama dengan 2, berarti ini pasti 2. Ya, jadi angkanya itu sebenarnya adalah nilai eigennya. Ya. Nah, itu cara mendiagonalkan. Nah, apakah sekarang pertanyaannya berarti sekarang sudah tahu ya caranya bagaimana mendiagonalkan matrik. Kita harus cari dulu faktor eigennya, terus faktor eigennya itu dibentuk ke dalam P, membentuk P-nya bebas terserah mau seperti apa. D yang terbentuk itu adalah sebenarnya nilai eigennya yang urutannya sesuai dengan naruh faktor eigennya tadi. Ya. Urutan diagonalnya ini sesuai dengan bagaimana kalian meletakkan faktor eigennya tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya berarti, apakah setiap matrik dapat didiagonalkan? Nah, berarti matrik A ini simpulannya A bisa didiagonalkan ya. Siapa matrik pendiagonalnya? Ya ini, si P ini. Bisa ini, bisa ini, bisa yang saya tadi di MATLAB tadi. Ya. Nah, sekarang apakah setiap matrik bisa didiagonalkan? Nah, jawabannya tidak. Ini enggak semua matrik bisa didiagonalkan. Contohnya siapa? Contohnya ini. Contohnya ini ya. 1, 0, 0, 1, 2, 0, min 352. Ini contoh matrik yang nggak bisa didiagonalkan. Ya. Kalau nggak bisa didiagonalkan, berarti kesimpulannya apa? Berarti dia nggak bisa disimilarkan dengan matrik diagonal. Kalau nggak bisa disimilarkan, berarti kenapa emang ya? Nah, berarti dia nggak punya nih, nggak bisa nih dimirip-miripkan dengan matrik diagonal. Ya.
Dan keuntungan similar tadi apa? Keuntungan similar atau determinannya sama, terusnya sama ya. Nah, coba nih kita cek nih, benar nggak nih? Kan sekarang berarti si A ini ya similar dengan matriks diagonal ini kan? Ya. Si A ini similar dengan matriks diagonal ini. Kenapa? Karena ada matriks P invertible, ya, P invertible sehingga P inverse AP sama dengan matriks diagonal. Berarti A similar dengan matriks diagonal ini. Nah, kalau A similar dengan matriks ini, artinya apa? Ada punya kemiripan nih antara matriks ini dengan matriks ini. Ya, kemiripannya apa? Nah, coba kita lihat lagi tadi. Kemiripannya apa? Nilai eigennya, ya kan? Nih, determinannya, terus keinversannya, habis itu trace-nya, nilai eigennya. Ya. Coba kita cek. Benar nggak nih determinannya sama? Coba determinan matriks ini berapa? Determinan matriks A. Kita pakai MATLAB aja ya biar cepat. Determinan dari matriks A. Nah, determinannya 4. Ya, jadi matriks ini determinannya 4. Sekarang coba kita lihat matriks. Ya kan similar dengan ini juga kan ya. D1. Nah, coba kita lihat determinan dari D1. Ini kan matriks A juga similar dengan ini ya. Nah, kita lihat nih. Determinannya berapa? Nah, sama-sama 4 ya. Jadi determinan matriks ini sama dengan determinan. Ini nggak usah dihitung juga bisa ya, karena ini diagonal kan. Determinannya kalau matriks diagonal apa? Perkaliannya kan. Ini kali ini kali ini. 2 kali 2 4 kali 1 4. Ya. Determinan ini juga 4. Nah, ini juga sama. 2 kali 1 2 kali 2 4. Ya. Oke, determinannya udah sama terbukti. Terus habis itu apa lagi? Karena ini similar dengan ini, selain determinannya sama, apalagi tadi? Nilai eigennya juga sama ya. Nilai eigen ini berapa? Nilai eigen ini kan 1 dan 2. Nilai eigen ini berapa? Karena ini matriks diagonal, berarti nilai eigennya kan diagonalnya kan. Nah, nilai eigennya adalah 1 dan 2. Ya. Terus apa lagi? Trace tadi ya. Trace itu apa? Penjumlahan diagonalnya. Trace-nya ini berapa? Coba jumlahin. 0 tambah 2, 2 tambah 3, 5. Ya, berarti trace-nya matriks A 5. Coba trace-nya ini 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5. Nah, sama. Trace-nya sama-sama 5. Padahal matriks ini dan matriks ini kan nggak sama. Ya, tapi mereka punya sifat yang sama, punya sifat yang similar. Ya. Nilai eigennya sama, determinannya sama, trace-nya sama, nilai eigennya juga sama, vektor eigennya juga sama. Ruang eigen, sorry. Ruang eigennya yang dibentuk juga sama. Ya. Jadi benar ya. Nah, itu keuntungan kalau kita bisa membuat matriks A similar dengan matriks lain, khususnya matriks diagonal. Ya. Kenapa sih kok diarahkan ke diagonal? Kenapa nggak ke matriks lain aja? Kenapa diarahkan ke matriks diagonal? Ya, karena matriks diagonal punya sifat-sifat yang menarik, yang khusus ya. Perkaliannya, perkalian matriks diagonal apa? Perkalian matriks diagonal berarti tinggal, perpangkatan. Ini kalau dipangkatin gimana? Ya, tinggal ini ya dipangkat-pangkatin. Coba kalau ini yang dipangkatin. Ya. Nah, salah satu keunggulannya juga gitu ya. Keunggulannya. Coba kalau kalian saya minta, coba kalikan matriks A, pangkatkan matriks A pangkat 100. Nah, gimana tuh? Ya. Kalau kita sudah bisa mendiagonalkan, kita cukup mangkatin ini sebenarnya. Coba lihat. Gimana teorinya? Kan ini ya, saya cari. Teorinya tadi, kan A sudah similar dengan matriks diagonal ya. Ini A-nya, dia similar dengan matriks diagonal ini, B-nya adalah, matriks pendiagonalnya adalah ini, sebagai P-nya. Berarti D sama dengan D inverse AP. Artinya A similar dengan matriks diagonal D. Terus kalau ditanya, tentukan A pangkat 100. Nah, kan susah kan ngalikan ini pangkat 100. Nah, karena kita sudah loh, nggak kelihatan. Sebentar, sorry. Nah, ini. Ya. Jadi kan A tadi similar dengan matriks diagonal ini ya. Kenapa? Karena sudah ada P invertible dengan sehingga P inverse AP sama dengan D. Berarti A similar dengan matriks diagonal D. Nah, sekarang kalau ditanya, tentukan A pangkat 100. Jadi A dikali A dikali A dikali A pangkat 100. Nah, lebih susah nih kalau kita
apa namanya, ngitung langsung dari sini. Tapi coba kalau kita pakai ini, ya. Coba kalau kita pakai ini, yang ditanya itu adalah A pangkat 100. Gimana cara mencarinya? Berarti tinggal ini dibuat nih. Supaya ini jadi A, berarti gimana? Ruas sebelah kiri kalikan dengan P, ya. Sebelah kiri kedua ruas kalikan dengan P. Berarti ini jadi PD sama dengan P inverse AP, ya. Berarti ini PD sama dengan ini hasilnya adalah I AP, ya. Terus habis itu ruas sebelah kanan, kedua ruas ya, dari sebelah kanan kalikan dengan P inverse. Nah, berarti PD P inverse, I kali A adalah A, P kali P inverse. Gitu ya. Berarti ini jadinya apa? Jadinya adalah PD P inverse sama dengan ini kali ini adalah I, ya. A kali I adalah A. Berarti A sama dengan PD P inverse. Ya. Nah, yang ditanya A pangkat 100. Nah, kalau A pangkat 100 berarti kan ini dikali ini, dikali ini, dikali ini sampai 100 ya. A pangkat 100 berarti sama dengan PDP inverse dikali dengan PDP inverse bla 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 sampai PDP inverse. Ini sebanyak 100 kali. Ya. Nah, tapi coba lihat. Di sini P inverse ketemu sama P. Berarti ini hilang kan? P inverse ketemu sama P. Ya. P inverse ketemu sama P, hilang. P inverse yang di sini juga ketemu sama P yang di sini. P yang di sini juga ketemu sama P inverse yang di sini. Ini belakangnya. Jadi sebenarnya tinggal siapa? A pangkat 100 itu berarti sebenarnya tinggal P kali D. D-nya ada berapa? D-nya ada 100. Berarti P kali D pangkat 100 kali P inverse. Nah, coba. Daripada kalian mengalihkan A pangkat 100, kan lebih mudah kalau D-nya yang di pangkat 100. Ya, 2 pangkat 100, 2 pangkat 100, 1 pangkat 100. Jadi A pangkat 100 siapa? A pangkat 100 sama dengan P. P-nya tadi siapa? Ini. Ya. P-nya ini. P itu juga melekat sama D ya. Kalau P-nya diganti, D-nya juga ganti kan? Ya, jadi harus konsisten. Kalau P-nya ganti, D-nya juga ganti. D-nya ini ya P-nya ini. Kalau P-nya ini, D-nya ganti yang ini. Nah, ya. Jadi, nah kita coba pakai yang ini ya. P-nya ini, jadi min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, ini karena D-nya ini di pangkat 100, berarti 2 pangkat 100, 2 pangkat 100, 1 pangkat 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dikali P inverse-nya ini. 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 0, min 1. Nah, ini kalau dihitung ya, sama dengan A pangkat 100. Nggak percaya? Nah, bisa kita cek. Ya. Coba kita cek di MATLAB. Coba kita cek di MATLAB. Ya. Saya hapus dulu. Saya ulang dari awal ya. Jadi A-nya sama dengan 0, 0, 0, 0, 2, terus 121, 121, terus 103, 103. Nah, 002, 123. Oke. Nah, sekarang P-nya dulu. P-nya adalah ini min 1, min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Oke. Sekarang inverse-nya adalah inverse dari P 102, 111, min 1, 0, min 1. Nah, sekarang gimana tadi? Pakai formula ini kan? Bentar. Nah, ini. Kita kalikan P D pangkat 100 kali P inverse. Nah, D-nya dulu ya.
D-nya kita tulis dulu, D-nya adalah D-nya 200 terus 020 020 kemudian 001 001 sama ya D-nya. Oke. Nah, sekarang kita buktikan nih. Benar nggak nih? Ini itu sama dengan A pangkat 100. Coba. Jadi kita coba taruh di matriks B. Misalkan B itu sama dengan B dikali D pangkat 100 ya, baru dikali dengan B inverse. B inverse-nya tadi ini variabel itu. Hasilnya ya. Sekarang coba kita bandingkan hasil ini dengan kita mengalihkan A langsung, A pangkat 100. Kita taruh di C itu sama dengan A pangkat 100. Nah, sama ya. Ini skalarnya sama. Dan 1267 sama ya. Ini terlihat mudah karena pakai program ya. Coba kalau kalian ngitung manual, kalau enggak kan ujian enggak pakai program ya. Boleh sih kalau enggak ketahuan ya. Nah, terus jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita gampang ya kalau memangkatkan matriks ya. Pangkat berapapun kalau kita sudah mendiagonalkan dia. Nah, konsepnya pakai ini. B, D pangkat 100, B inverse. Dari mana dia? Dari sini, similar ya. Kan A similar dengan matriks D, maka ada B invertible, sehingga B inverse AB sama dengan D. Terus dilakukan operasi aljabar sedikit, nah, akhirnya kita bisa beroleh A itu sama dengan PDP inverse. Ya. A itu sama dengan PDP inverse. Nah, terus kalau nyari A pangkat 100, daripada kita ngitung langsung A-nya di pangkat 100, nah lebih baik kita hitung dari similarnya, dari matriks diagonalnya. Ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Nah, jadi powerful ya. Nah, sekarang kalau gitu, apakah semua matriks bisa didiagonalkan? Jawabannya enggak. Ya. Apakah semua matriks bisa didiagonalkan? Jawabannya enggak. Ya, kenapa? Ya, karena enggak semua matriks vektor eigennya berjumlah dengan barisnya. Ya. Baris atau kolomnya. Contohnya siapa ini? Matriks A ini nilai eigennya 1 dan 2. Ya, tapi vektor eigennya cuma dapat ini, cuma dapat 2. Nah, kalau dibentuk ke matriks kan berarti cuma 3 kali 2. Ya, kan nggak bisa 3 kali 2 dikalikan dengan 3 kali 3. Ya. Bahkan mungkin masih bisa ya 3 kali 2 kalau dikalikan dari kanan. Tapi yang aneh adalah kita nggak bisa nemukan inverse-nya. Ya, karena 3 kali 2 nggak persegi. Nah, kalau nggak persegi berarti nggak punya inverse. Kalau nggak punya inverse berarti kita nggak bisa nih nemuin P inverse-nya. Ya, ya. Gitu. Terus, nah mengenali, nah gimana sih ciri-ciri matriks yang bisa didiagonalkan? Cirinya gimana? Contohnya ini, matriks ini punya nilai eigen ini. Terus lambdanya, faktor eigennya ini. Oh ini diagonalnya ya. Diagonalnya berarti ini matriks D. Ini matriks D-nya. P-nya siapa? Nggak tahu. Ya, P-nya nggak tahu. Tapi yang jelas cara mengenalinya gimana? Coba. Ya lihat aja. Faktor eigennya ada sejumlah dengan barisnya enggak? Atau kolomnya. Kalau nilai eigennya ada 3, ya, dan berbeda semua, ya berarti pasti masing-masing ini punya satu faktor eigen, punya satu faktor eigen. Kan? Nah, berarti yang kayak gitu bisa didiagonalkan. Ya. Tapi kalau ada yang kembar, nah itu harus dicek. Kayak ini misalkan. Ini kan lambdanya ada yang kembar.
Nah, ya harus dicek nih apakah punya satu faktor eigen atau dua faktor eigen. Yang ini juga sama. Ini lambdanya kan kembar. Ya, lambda 2. Ini lambda 2, ini juga lambda 2. Jadi lambdanya kembar. Ya, lambdanya ada 3 sebenarnya ini. Satunya lambda sama dengan 1, satunya lambda sama dengan 2, yang satu lagi sama, yaitu lambda sama dengan 2 juga. Ya, tapi faktor eigennya ada 2. Nah, berarti bisa. Nah, terus cara mengenali yang cepat gimana? Cara mengenali yang cepat, dia bisa didiagonalkan atau enggak gimana? Lihat aja nilai eigennya. Ya. Kalau matriks itu nilai eigennya ada sebanyak barisnya dan berbeda semua, berarti pasti dia bisa didiagonalkan. Contohnya, coba kita lihat ini. Matriks ini nilai eigennya ada 3, tapi yang 2 kembar. Ya. Nah, terus kalau kayak gitu gimana? Cek faktor eigennya. Perlu dicek faktor eigennya apakah ada 2 atau ada 3. Nah, coba kalau yang ini. Nah, matriks ini punya 3 faktor 3 nilai eigen yang berbeda. Satunya 4, satunya 2 plus akar 3, satunya 2 min akar 3. Ada 3, berarti ada 3 faktor eigen. Ada 3 nilai eigen berbeda, berarti pasti ada 3 faktor eigen juga berbeda. Karena barisnya ada 3, berarti ini pasti dapat didiagonalkan. Ya. Jadi cara mengenalinya gitu ya. Lihat aja nilai eigennya. Nilai eigennya itu ada sebanyak barisnya dan berbeda semua, berarti pasti dia bisa didiagonalkan. Nah, yang hati-hati adalah kalau ada nilai eigen yang kembar, nah itu perlu dicek faktor eigennya. Apakah faktor eigennya lengkap atau kurang. Ya. Nah, sekarang kita bahas kediagonalan dari matriks trimolar, matriks segitiga. Apakah matriks segitiga itu bisa didiagonalkan gitu ya? Nah, jawabannya apa? Jawabannya selalu bisa ya. Kalau matriks segitiga itu jawabannya selalu bisa didiagonalkan. Kenapa? Karena matriks segitiga itu nilai eigennya adalah diagonalnya. Ya kan? Nilai eigennya adalah diagonalnya. Nah, karena diagonalnya itu ada sebanyak barisnya, nah berarti pasti dia bisa didiagonalkan. Kan berbeda semua ya. Kecuali kalau ada yang sama ya. Kalau ada yang sama, misalkan ini 3, ini 3 diagonalnya. Nah, itu perlu dicek apakah faktor eigennya ada 4 atau cuma 3. Ya. Oke. Nah, ini yang saya bahas tadi, kegunaan nilai eigen dan faktor eigen di perpangkatan matriks. Ya. Misalkan ini, hitunglah A pangkat 7. Ini disuruh nyari A pangkat 7. Gampang ya. Nggak ekstrim kayak saya tadi ya, A pangkat 100. A pangkat 7, gimana? Nah, ini kayaknya kayak gini-gini, ini ya, keluar di ujian ya. Yang kayak gimana? Yang kalau ngitung langsung itu susah, ya, jadi dia mau nggak mau harus dikerjakan pakai ini. Ya, A pangkat 7, karena ini matriks segitiga, ya, berarti nilai eigennya adalah 1, 2, dan 2. Waduh, berarti ada yang kembar ini. Kalau ada yang kembar, berarti dia kemungkinan bisa didiagonalkan, bisa nggak bisa didiagonalkan. Ya. Perlu dicek vektor eigennya. Ya. Perlu dicek vektor eigennya. Terus ternyata setelah dicek, bisa. Ini teorinya tadi ya. Pokoknya sama yang kayak saya jelaskan tadi. Nah, ini A pangkat 13. Ya. Matriks B-nya ini, D-nya ini, jadi A pangkat 13 adalah A pangkat 13 adalah P, D pangkat 13, P inverse. Ya. Nah, sekali lagi, apakah P-nya harus ini? Enggak harus ya. Ini tergantung bagaimana cara kalian meletakkan faktor eigennya. Bagaimana urutan kalian meletakkan faktor eigennya. Tapi begitu P diganti, otomatis D juga berganti. Ya, jadi pasti ini juga hitungannya berganti. Ya. Teorema 522B. Nah, gitu ya, itu bab 5.2. Kira-kira itu. Lalu kita main-main. Tunjukkan bahwa A dan B enggak similar. Ya, gimana cara menunjukkan matriks ini sama ini enggak similar? Ya, apa? Gimana caranya? Ya, lihat aja nih nilai eigennya. Ya. Kan sih kalau similar nilai eigennya sama ya.
Nah, nilai eigen dari si B adalah 1 sama min 2. Nilai eigen ini berapa? Coba kita pakai MATLAB biar cepat. Tapi saya lupa perintahnya. Oke. Nah, tapi coba ya matriks A. Oke, matriks A sama dengan 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2. Eigen dari matriks A. Nah, ini dan ini. Ya, matriks A ini punya nilai eigen ini. Padahal matriks B nilai eigennya adalah 1 min 2. Kenapa? Karena ini matriks segitiga ya. Kalau matriks segitiga nilai eigennya adalah 2,6. Yang B juga sama. Bagaimana menunjukkan B ini enggak similar? Ya sama, nilai eigennya juga dicek. Nah, ini juga dicek, ini nilai eigennya 1. Semua. Yang ini nilai eigennya dicek sendiri. Izin bertanya, Pak. Itu nggak bisa nggak, Pak, kita carinya pakai determinan, Pak? Kan kalau similar kan determinan juga sama gitu, Pak. Ya, bisa juga ya pakai determinan. Yang similar kan tadi ya bagus ya. Nah, idenya bagus tuh. Jadi selain pakai berapa nih pakai nilai eigen, hitung pakai A min lambda I. Bisa juga pakai atau yang paling gampang lagi pakai trace ya. Jumlahin aja tuh. Nah, kan sifat similar ini. Determinan, inverse, Sargini Pupil 11. Trace ya. Nah, paling gampang trace kan? Ya. Ada lebih gampang lagi nih daripada pakai determinan. Pakai apa? Pakai trace. Coba lihat. Trace kan dijumlahin ya. Diagonalnya. Ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 3. Waduh, ini nggak bisa nih kalau ini. Coba cari determinan. Ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 1. Ini kelihatan. Ini kalau trace nggak bisa, karena kebetulan sama. Ini berarti harus pakai, kalau pakai determinan berapa nih? 16 tambah 2, 18. Yang ini 16 kurang 2. Kalau determinannya udah beda. Ini pakai determinan ya. Kalau yang ini pakai trace, nggak bisa juga, karena jumlahnya sama 3. Kalau pakai determinan, determinannya ini 1 ya. Determinan ini berapa? Biar cepat. Matriks B sama dengan 1, 2, 0 setengah 1, 0 terus 0, 0, 1 0, 0, 1 1, 2, 0 setengah 1, 0 0, 1. Determinan dari matriks B. Yang determinannya 0 ya. Determinannya ini 0, determinannya ini 1. Nah, determinannya nggak sama, berarti nggak similar. Jadi ini tadi dari trace, ini dari determinan, ini juga dari determinan. Yang ini trace-nya 4, ini trace-nya 4. Nah, berarti pakai determinan ya. Ini determinannya pasti 0 ya. Yang ini karena ada yang 0. Ada kolom yang semuanya 0, berarti determinannya 0. Yang ini determinannya berapa? Ambil aja yang banyak 0 ya. Ambil yang ini, berarti plus, min, plus, min, plus. Nah, berarti 1 kali determinan ini. Ya, determinan ini apa? 2, min 2, 0. Nah, kalau 1, 0. Nah, sama-sama 0 ya. Berarti dari determinan juga nggak bisa ini. Nah, berarti ini dari mana bisanya? Ini berarti harus dari nilai eigen. Nah, ini ya. Dari trace nggak bisa, dari determinan juga nggak bisa. Berarti ini harus dari nilai eigen. Coba kita cek nilai eigennya. Dengan 1, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 3, 0, 3.
Terus B-nya adalah 110, 220, 011, 011. Nah, eigen dari A 004, terus eigen dari B 130. Ya. Jadi ini nilai eigennya adalah 004, yang ini nilai eigennya 130. Ya. Nilai eigennya nggak sama, berarti dia nggak similar. Nah, yang ini, tentukan matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Ya, gampang ya. Cari nilai eigennya, cari faktor eigennya, itulah P-nya. Apakah ini dapat didiagonalkan? Coba, apakah ini bisa didiagonalkan? Caranya gimana? Cek aja apakah nilai, karena ini barisnya 3 atau kolomnya 3 ya. Cek aja apakah ada nilai eigen yang berbeda dan sejumlah 3. Nah, kalau ada berarti pasti dia bisa didiagonalkan ya. Coba kita cek. 4, 01, 232, 104, oke. Tapi eigen dari 353, wah ada yang kembar nih ya. Lambda sama dengan 3 kembar. Ya, kita perlu cek apakah faktor eigennya untuk lambda sama dengan 3 ada 2 atau ada 1. Nah, gimana kalau nyari faktor eigen? Entahnya VD eigen A. VD eigen dari A. Nah, ya. V ini faktor eigennya. D ini adalah diagonalnya. Tadi kan nilai eigennya kan 353 ya. 353. Nah, inilah faktor eigennya. Ternyata faktor eigennya ada 3 ya. Untuk lambda sama dengan 3, ini faktor eigennya. Untuk lambda sama dengan 5, ini faktor eigennya. Untuk lambda sama dengan 3, yang satu lagi, ini faktor eigennya. Ya, berarti kesimpulannya ini bisa didiagonalkan. Terus, ini apa? Sama ya. Untuk geometry and algebraic representation of apakah A bisa didiagonalkan atau enggak? Jika A bisa, maka tentukan matriks pendiagonalnya. Ya. Sama ya ini caranya. Ini apa? Tentukan persamaan karakteristik dari ini. Tentukan ukuran dari matriksnya. Nah, coba ini disuruh nyari ukuran dari matriksnya kira-kira berapa kali berapa gitu ya. Ada setiap part di nomor 15 dan 16. Persamaan karakteristik dari matriks A diberikan. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan ukuran dari matriks dan yang dimensi yang mungkin dari eigenspace-nya. Nah, coba ini kan kelihatan ya, lambdanya ada 3 dan berbeda semua. Ya, berarti ini pasti matriksnya 3 kali 3. Ya. Lambda sama dengan 1 ruang eigen, lambda sama dengan 3, min 3, 1 ruang eigen, lambda sama dengan 5, juga 1 ruang eigen. Masing-masing ruang eigen dimensinya 1. Ya. Karena basisnya 1. Yang dimensinya 2 gimana? Yang dimensinya 2 contohnya yang ini tadi. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan lambda sama dengan 2. Ya. Ketemu faktor eigennya ini, kombinasi ini. Berarti ruang eigen untuk lambda sama dengan 2 itu dibentuk oleh ini. Nah, ini ruang eigennya dimensinya 2 ya, karena basisnya ada 2. Ini sama ini. Kalau yang ini,
Ini lambda sama dengan 1 kan ketemunya ruang faktor X-nya ini ya. Berarti ruang X-nya kan ini. Nah, cuma bergantung sama ini kan. Ini yang menjadi basis kan cuma ini kan. Nah, cuma 1 nih. Nah, berarti ruang eigen untuk lambda sama dengan 1 ini berdimensi 1. Kenapa? Karena basisnya cuma 1. Yang menjadi dasar cuma 1. Kalau yang ini tadi, untuk lambda sama dengan 2, ketemu ruang eigennya, faktor eigennya ini, kombinasi dari 2 ini. Jadi basisnya ada 2 kan, ini dan ini. Berarti ruang eigen untuk lambda sama dengan 2 ini punya dimensi 2. Dimensi 2, karena basisnya ada 2. Ya. Dimensi itu apa? Dimensi itu banyaknya basis pada ruang vektor. Sekali lagi, dimensi itu apa? Dimensi itu adalah banyaknya basis pada ruang vektor. Ini kan ruang eigen kan ruang vektor juga. Nah, basisnya ada 2, berarti dimensinya 2. Ya. Oke, terus ini ya gampang ya sudah. Tentukan cek bahwa P ini mendiagonalkan matriks A. Kalau sudah dicek, tentukan A pangkat 11. Nah, ini pasti mendiagonalkan ya. Cari P inverse-nya. Ya, terus habis itu apa? Cari P inverse gampang ya dari sini ya. Habis itu P inverse A P itu adalah D-nya. Lalu kalau nyari A pangkat 11, ya gampang. Ya, kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Ini kita 52 selesai. 53 ini pakai nggak ya? Vektor kompleks. Kayaknya kita skip aja ini. Besok kita akan bab 54. 54 juga enggak. Coba kita lihat dulu. Ini juga enggak. Nah, ini. Jadi kita langsung ke bab 6 ya. Bab 6. Bab 6 ini tentang ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam, di sini manfaatnya juga banyak ya. Manfaatnya apa? Kalian bisa mendefinisikan jarak sesuka kalian, asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Nah, ini. Nanti besok kita bahas lebih lanjut ya. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ya kalian bisa punya dunia sendiri nanti. Kalian bisa sesuka kalian mendefinisikan jarak antara kamu dan doi ya. Jarak Euclid kan ini biasanya. Nah, ini kalian bisa definisikan yang lain. Terus di sini kalian juga manfaatnya adalah kalian bisa menghitung jarak antar matrik. Ya. Bahkan sudut antar matrik juga kalian akan bisa temukan di sini nanti. Ya, aneh ya? Enggak aneh ya, ada teorinya semuanya ya. Menarik tapi menurut saya. Integral juga sama ya, fungsi ini misalkan. Kalian bisa hitung sudut antar fungsi, panjang masing-masing fungsi, manfaat dari ruang hasil kali dalam. Tapi harus memenuhi syarat. Nah, ini besok kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini bahas ketegak lurusan. Ini dasarnya bab 6 ini loh. Ruang hasil kali dalam. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada kita akhiri. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.